Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan Daftar Elohim, saya ucapkan Kaksamea Pesach 14 Nisan 5781 atau 5781, karena malam ini kita sudah memasuki hari raya Pesach. Cuman kita akan merayakannya besok di adalah Sabat. Sekaligus kita akan melewatinya dan akan memasuki hari raya Hamatsah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul Daftar Elohim kita di RF Sabat kita kali ini, dan bertepatan dengan Pesach, yaitu saya memberi judul Pesach Mitzrayim, Pesach Yerusalem, dan Pesach Bait Tenung, atau Pesach di Mitzrayim, Pesach di Yerusalem, dan Pesach di Bait Elohim kita, ya, di bait kita sendiri. Nah, kita akan lihat Pesach di Mitzrayim itu seperti apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pesach di Mitzrayim, saudara, kita akan lihat dahulu kitab suci kita di dalam kitab Semot atau Keluaran, pasalnya yang ke-12. Ya, Semot pasal 12 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 8. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Semot atau Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian Daftar Elohim. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aaron di tanah Mitzrayim dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, ingat, pada hari ke-10 bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur. Seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambil berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya haruslah memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan, berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak-anak domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai pada hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh kumpulan jemaah Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca bagaimana konsep Pesach di Mitzrayim. Nah, konsep Pesach di Mitzrayim, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, domba Pesachnya itu diambil pada tanggal 10. Jadi 4 hari sebelumnya. Itu sudah diambil pada tanggal 10 bulan pertama. Bulan itu yaitu bulan Nisan atau Abib, bulan pertama. Dan itu dikurung sampai hari ke-14, artinya 4 hari berikutnya. Dan yang kedua, domba itu dipotong atau disembelih pada tanggal 14-nya. Jadi Pesach ini yang diperingati sekali lagi bukan harinya, tetapi tanggalnya harus 14 bulan Nisan. Ya, perhatikan. Dan dipotong atau disembelih pada waktu senja, artinya menjelang malam, menjelang sore, saudara. Darahnya dioles ke ambang pintu sebagai tanda darah. Nah, setelah dipotong atau disembelih, darahnya nanti dioleskan ke ambang pintu sebagai tanda darah. Untuk apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sehingga saat malaikat maut melewati,
dan rumah yang tidak ada tanda darah itu akan mati anak sulungnya. Ini sebagai tanda darah sehingga orang akan selamat dengan darah domba Pesah itu. Dan harus memakannya dengan roti tidak beragi. Jadi kalau Pesah di Mitsrayim memang tanggal 14 Nisan tepat. Ya, dombanya dipotong dulu saudara di tanggal 14 Nisan. Kalau saya hitungkan ini terjadi pada zaman di Mitsrayim, tadi kita sudah memotong. Besoknya sore itu kita akan memasuki menjelang hari raya roti tidak beragi. Makanya saudara kasih, dan itu akan orang Israel setelah memotong dan mengoleskan tanda darah di ambang pintu mereka masuk, dan mereka akan makan daging panggang, yaitu hasil tadi sembelihan, dan memakan dengan sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Untuk mengingat rasa pahit getirnya menjadi budak di Mitsrayim dan nanti perjalanannya di padang gurun. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini konsepnya. Makanya kenapa kalau saudara lihat kalendernya orang Yahudi, begitu tanggal 14 Nisan nih. 14 Nisan itu jatuh hari Sabtu seperti ini, ya, Sabtu itu besok. Mereka merayakan Seder Pesah atau merayakan perayaan Pesahnya malamnya. Jadi besok malam jam 6 atau senja baru mereka merayakan. Ini karena konsepnya sama dengan di Mitsrayim. Domba itu dipotong dulu, darahnya dioleskan, baru perjamuan. Paham sampai di sini? Jadi dombanya dipotong dulu. Setelah dombanya dipotong, darahnya dioleskan, kemudian masuk ke rumah. Mereka melakukan perjamuan Pesah. Makanya 14 Nisannya masih malam memasuki hari raya Hamatzah atau roti tidak beragi. Nah, sekarang kita lihat Pesah di Yerusalem. Pesah di Yerusalem, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbeda. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu Saudara, Yesua disalib kira-kira pada tanggal berapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Yesua disalib kira-kira tanggal berapa? Pasti tanggal 14 bulan Nisan, betul nggak? Karena Paskah. Paham saudara? Nggak mungkin di hari lain, karena yang diperingati tanggalnya 14 bulan Nisan. Jadi saudara, kenapa kok kalau saya di luar, kita nggak terserah, misalnya kayak di Israel memang merayakan Pesahnya besok malam, Seder Pesahnya. Kenapa kita mulai RF ini? Kalau saya meyakini perayaan Pesah itu karena kita percaya Yesua itu sebagai penggenap domba Pesah. Kalau Yesua itu disalib besok tanggal 14 Nisan, nggak mungkin malamnya perjamuan, Yesua sudah disalib. Pasti perjamuannya sebelumnya, betul nggak? Perjamuan dulu, baru besoknya pagi dini hari ditangkap, terus sorenya disalib, saudara. Kenapa? Seringkali kita melakukan RF Pesah ini pas kebetulan menjelang Sabat, saudara. Betul nggak? Coba kalau nggak Sabat kayak dulu. Di tempat lain pasti merayakannya, kalau Pesahnya jatuh 14 Nisan Rebu, mereka buatnya Rebu. Tapi kita selalu Selasa. Betul nggak? Kenapa kita selalu RF-nya jam 6 sore? Karena kita merayakan Pesah yang dilakukan Yesua. Kalau Yesua disalibnya, dia merayakan Pesahnya itu malam, saudara, makanya malam, berarti Yesua disalib tidak mungkin 14 Nisan. Pasti masuk 15 Nisannya disalibnya, saudara. Tapi saya meyakini tetap Yesua menggenapi domba Pesah. Cuman bedanya kalau di Mitsrayim itu dombanya dipotong dulu, orang Israel baru masuk perjamuan. Tetapi kalau zaman Yesua perjamuan dulu, baru Yesuanya disalibkan. Sampai di sini paham? Makanya kenapa kok kita merayakan? Tetapi seandainya ada orang lain atau di Israel sendiri merayakan, ya nggak apa-apa, biarkan. Yang penting kita merayakan, ikutin apa yang kita sampaikan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, kita lihat dulu di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ya. Matius pasal yang ke-26. Saya bacakan buat saudara, ini Pesah di Yerusalem, pasal 26 ayatnya 17. Perhatikan ayat 17, ya. Dan pada hari pertama roti tidak beragi, datanglah para talmidnya Yesua seraya berkata kepadanya, di manakah engkau menginginkan kami mempersiapkan bagimu untuk makan Pesah?
Jadi Pesach juga dirayakan sepanjang beberapa hari, tetapi tanggalnya pasti tidak pernah berubah. Selalu dimulai dengan 14 Nisan. Dan roti tidak berarti memasuki 15 Nisannya. Ya. Dan dia berkata, pergilah ke kota kepada seorang dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, saatku sudah dekat, aku akan menyelenggarakan Pesach di tempat bersama para talmidku. Jadi saudara, kalau Yesua ini merayakan Pesachnya itu 14 malam RF-nya, berarti Yesua tidak mungkin disalib pada tanggal 14. Betul nggak saudara? Tetapi kalau Yesua merayakan Pesachnya, kalau 14 besok, sekarang pasti Yesua disalib, pasti tepat dengan 14 Nisan. Persis seperti di Mitzrayim, yaitu 14 Nisan. Cuman kalau di Mitzrayim, dombanya dipotong, baru orang perjamuan. Betul nggak? Masuk ke rumah oleh saudara Jules. Tapi kalau Yesua perjamuan, baru Yesua disalibkan. Jadi kita harus bisa memaknainya seperti itu saudara. Di tempat kita, di Hodula Yahweh, kenapa saya menerapkannya seperti ini ya. Terus kemudian saudara, dan ketika menjelang malam dia duduk makan bersama ke-12 talmidnya. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, sesungguhnya aku berkata bahwa seseorang dari antaramu akan mengkhianati aku. Ini nubuatan. Jadi apa saudara? Pesach di Yerusalem. Saudara yang dikasih, makanya waktu Yesua mau masuk Yerusalem, dia menangis melihat kota itu. Kenapa? Karena waktu Yesua masuk, mereka mengeluhkan Hosiana ben Daud. Hosiana ben Daud artinya Hosiana, selamatkan kami ya, putra Daud, selamatkan kami. Tapi di suatu ketika beberapa hari berikutnya gantian dia bilang, salibkan dia, salibkan dia. Jadi mulutnya yang tadinya mohon belas kasihnya Yesua, tapi di lain sisi suatu hari ketika kelaknya berikutnya Yesua justru minta disalibkan. Justru Yesua harus disalibkan. Mulutnya sama. Pertamanya mengagungkan, pertamanya mohon belas kasih Tuhan, tapi dengan mulut yang sama besoknya berkata salibkan dia. Nah saudara, kenapa Yesua menangis? Karena Yesua tahu apa yang akan terjadi di situ saudara. Kemudian saudara, apa yang terjadi Pesach di Yerusalem? Yang pertama, Yesua merayakan Pesach bersama murid-muridnya. Jadi Yesua merayakan Pesach, dan kita harus yakini bahwa Yesua pasti disalib 14 Nisan. Kalau 15 Nisan berarti tidak menggenapi, karena Pesach itu kematian, bukan yang lain. 14 Nisan. Terus kemudian yang kedua, Yesua menubuatkan Yehudas Iskariot yang akan mengkhianati, dan itu terbukti. Artinya nubuatannya itu terjadi. Apa yang disampaikan Yesua itu terjadi saudara, bahwa betul memang Yehuda Iskariot yang mengkhianati dia. Yang ketiga, Yesua membagikan cawan anggur. Yesua memecah-mecahkan matzah bagi murid-muridnya. Dia memecah-mecahkan roti matzah tanpa ragi. Artinya roti yang memang menggambarkan tubuh tanpa dosa. Supaya apa? Tubuh kita yang penuh dengan dosa memperoleh pengampunan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-33, 35, 48, 51, Yesua berkata, akulah roti yang turun dari Samayim tanpa dosa. Artinya memang Yesua itulah roti matzah, roti kehidupan yang tidak ada dosanya. Saudara, yang berikutnya yang keempat saudara, Yesua membagikan cawan anggur. Artinya darah Yesua sebagai penghapusan dosa. Jadi makanya kenapa harus ada roti matzah dan anggur saudara, itu. Kemudian Yesua menubuatkan kepa yang akan menyangkal Yesua. Jadi nubuatan Yesua sekali perjamuan ada dua nubuatan. Satunya yaitu tentang Yehudas Iskariot yang akan mengkhianati. Yang kedua, kepa yang nanti akan menyangkal dia. Dan semuanya terjadi dengan luar biasa. Bahkan di pasal yang sama pun membuktikan bahwa ternyata kepa juga menyangkal dia saudara. Nah inilah yang terjadi di Pesach di Yerusalem. Jadi saudara, kalau seandainya nanti next saudara di luar ditanya, loh tempatnya kamu kok Pesachnya kok beda. Saya yakin kalau orang yang beda belum mengenal Bapak Yahweh nggak mungkin nanya. Ya nggak, karena mereka sudah beda. Mereka cuma Agung, kita Paskah sudah beda, nggak mungkin nanya-nanya sudah. Kok paling cuma nanyanya kok nggak sama ya? Kok belum Paskah, udah Paskah, atau sudah Paskah kok belum? Pasti bedanya begitu. Tetapi kalau orang yang sudah sama pasti loh, tempatmu kok Pesachnya kok beda? Karena Pesach kita merayakan Yesus. Amin.
Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau Yesua melakukan seder pesahnya itu, ereх pesahnya itu besok malam, 14 Nisan malam, berarti Yesua disalib tidak mungkin 14 Nisan. Sampai di sini paham? Pasti besoknya dong. Kan nggak mungkin orang sudah disalib baru perjamuan. Mesti perjamuan dulu baru disalib, saudara. Saya sering kali ditanya banyak orang, Pak, kok kenapa? Saya banyak yang nelpon saya, kenapa Bapak ereх pesahnya gini? Ya saya terangkan. Karena kalau saya pesahnya, tapi bagi orang Yahudi, orang Israel sekarang pesah, nggak mungkin merayakannya hari ini, pasti besok malam. Karena memang mereka mengambil domba. Artinya perjamuan seder pesahnya besok, gitu loh saudara. Tetapi kalau kita merayakan Yesuanya yang mengganti sebagai Seha Pesah, domba pesah itu. Seha Tamim, domba pesah yang sempurna. Amin. Paham ya sampai di sini ya? Jadi nanti kalau ditanya orang supaya kita paham, kenapa kok merayakannya begini? Ya nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh menyalahkan orang yang merayakan besok. Silahkan saja. Tapi kalau kita ditanya, kita paham. Kenapa kok kita merayakan? Karena kita mengikuti perjamuan Yesua. Amin. Kemudian berikutnya yaitu Pesah Baitenu atau Pesah di rumah kita. Nah, kita sudah 2 kali ini saudara merayakan Pesah di rumah masing-masing. Saya yakin yang ikut live pun ini mungkin mereka tidak ikut ibadah di keidatnya masing-masing atau di gerejanya masing-masing, tapi di rumah. Tapi bisa merayakan Pesah, saudara. Nah inilah Pesah yang terjadi, yaitu Pesah Baitenu atau Pesah di rumah kita masing-masing. 1 tahun yang lalu kita sudah mengalami di masa awal-awal pandemi. Sekarang masih di masa pandemi dan kita akhirnya live. Kita juga ikut merayakan Pesah, bahkan mungkin di rumah masing-masing, saudara. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintium atau 1 Korintus ya. 1 Korintium pasal yang ke-11 ayatnya 20. Ayatnya yang ke-20. Perhatikan ya. Sampai dengan 1 Korintium pasal 11 ayat 20 sampai 26. Saya bacakan buat saudara ya. Selanjutnya ketika kamu berkumpul di suatu tempat, hal itu bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Karena pada waktu makan tiap-tiap orang lebih dahulu mengambil makanan sendiri. Sehingga di satu pihak ada yang merasa lapar, tetapi di pihak lain ada yang menjadi mabuk. Mengapa bukankah kamu mempunyai rumah untuk makan dan minum? Atau apakah kamu sedang merendahkan gereja Elohim atau jemaat Elohim dan mempermalukan orang-orang yang tidak punya? Apa yang hendak kukatakan kepadamu? Haruslah dalam hal ini aku memujimu. Aku tidak memuji. Sebab aku sendiri telah menerima dari Adonai apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Adonai Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan demikian pula cawan itu sudah makan. Saya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang beritakan kematian Adonai Yesua sampai dia datang. Nah, saudara, Pesah Baitenu atau Pesah di bait rumah kita sendiri, yaitu perjamuan jemaat mula-mula. Yaitu saat mereka tidak berkomunitas di suatu gedung yang ditentukan, tetapi kadang di rumah jemaat mula-mula mereka merayakannya. Artinya di rumah, seperti yang terjadi saat 2000 tahun yang lalu, sama dengan di situasi sekarang. Banyak orang yang sharing sama saya, Pak, apa yang harus saya siapkan untuk Pesah di rumah saya sendiri? Apa yang harus saya siapkan? Kalau mau lengkap ya seperti ini, saudara, seperti itu. Kalau mau lengkap, tapi kalau tidak, yo silahkan. Yang penting saudara memaknai apa yang harus saudara lakukan. Perjamuan jemaat mula-mula di rumah-rumah seperti dalam situasi pandemi sekarang ini. Dan ini pasti nggak mungkin banyak orang yang langsung ke gereja rame-rame ngumpul, nanti bisa bermasalah juga, saudara. Tetapi di rumah masing-masing. Yang kedua, perjamuan harus didasari dan dilakukan dengan benar dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Memang saya cinta dan taat sama Tuhan, saudara. Yang ketiga, mengingat tubuh Yesua Masias. Jadi perjamuan Pesah itu mengingat pengorbanannya Yesua. Bagaimana inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang dipecahkan. Jadi mengingat pengorbanannya Yesua.
Jadi Pesah itu selalu lihatnya kepada Yesua, kembalinya kepada Yesua. Kemudian yang keempat, mengingat darah Yesua sebagai karya penebusan. Jadi mengingat ternyata dengan darah Yesua itu sebagai pengampunan akan segala permasalahan dosa kita, saudara. Itu bukti begitu Yesua sang domba Pesah yang tamim, yang sempurna. Artinya benar-benar tidak bercacat celah. Pesah sekarang ini sebagai peringatan kita untuk menyiapkan diri masuk dalam perjamuan kawin anak domba Yesua Masiah, dan kita ini sebagai mempelainya. Jadi perjamuan sekarang ini sebagai gambaran kita menyiapkan diri, karena perjamuan itu pasti pesta. Nah, kalau pesta kita harus menyiapkan diri kita untuk masuk perjamuan kawin anak domba, yaitu Yesua Masiah, dan kita akan sebagai mempelainya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi mempelai Yesua Masiah, ya harus tamim. Artinya harus sempurna. Bagaimana bersempurna? Harus bersih. Makanya orang menjadi mempelai itu nggak ada. Orang Jawa saja kalau ada mau nikahan ada namanya siraman, mandi, bersih. Kita sebagai anak Elohim mau menjadi mempelai Yesua yang mandi, bersih, mikweh, kita baptis. Amin, saudara. Kita berdandan dengan baik, artinya tubuh jiwa roh kita benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi mempelainya, mesti didandanin. Nggak ada kita biasa saja, dosa-dosa sendiri tidak. Tetapi buktinya kita fungsinya apa? Kita mengikuti Yesua. Makanya butuhnya kita roti matzah, supaya tidak ada dosa dalam diri kita. Amin. Bagaimana kalau ada dosa dalam diri kita? Kita pakai darah Yesua Masiah. Amin. Untuk menyucikan, untuk membersihkan setiap dosa-dosa pelanggaran kita. Nah, kita baru bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu Yesua Masiah sebagai mempelainya. Dan kita ini mempelainya, siap gak dijemput? Makanya di dalam kitab Matius 25, 5 gadis yang bijak, dia menyiapkan diri dengan baik. Terangnya menyala. Terang ini berarti kita tidak hidup di dalam gelap, benar-benar menyiapkan diri menjadi mempelai Masiah. Di dalam kitab Gilyana atau Wahyu 19:19, demikian dapat Elohim. Amar elai ketov asreha rumim el misteh hatuna hase hosif wa amarli eleh dibrai emet sel Elohim. Yang artinya, dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta kawin anak domba. Dan dia berkata kepadaku, perkataan Elohim itu adalah benar. Amin. Jadi berbahagia kalau kita dipanggil, diundang Yesua masuk perjamuan kawin anak domba, dan kita sebagai mempelainya. Dan bukti yang kedua itu membuktikan bahwa Yesua itu hidup, Yesua itu mati, dan Yesua itu bangkit. Amin. Berarti memang Yesua mengalahkan maut untuk menyelamatkan saya dan saudara. Di dalam kitab Gilyana atau Wahyu 1 ayat 18, demikian dapat Elohim. Hayiti medwehine kai anil omi olamim wali maftehot seol wa mawet. Yang artinya, dan yang hidup dan aku pernah menjadi mati. Yesua, saudara. Dan yang hidup yaitu Yesua. Aku pernah menjadi mati. Tetapi lihatlah, akulah yang hidup. Aku itu hidup. Dan telah menjadi mati, tapi aku itu hidup. Perhatikan ya perkataannya. Sampai selama-lamanya. Jadi Yesua hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Amin. Nah, kalau kita mau menjadi mempelainya, ya siapkan, karena yang pegang kuncinya Yesua. Kalau kita mau menjadi mempelainya, pasti Tuhan akan memasukkan kita ke dalam samaimnya. Amin. Ke dalam tempatnya di mana kita masuk dalam perjamuannya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita merayakan Pesahnya besok. Jadi ada tema sendiri untuk besok. Saya hanya menyampaikan kenapa kok kita merayakan Pesahnya selalu beberapa tahun berikutnya. Itu selalu RF Pesahnya itu kita merayakannya pas 14 Nisannya tepat. Tidak selalu masuk 15 Nisan. Supaya kalau seandainya saudara ditanya, saudara bisa menjawab. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dengan taat dan setia menjadi mempelai Yesua Masiah. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga. Sekali lagi, saya menyampaikan ini supaya kita saat ditanya orang bisa menjawab. Loh, kenapa tempat kamu seperti itu? Karena kalau saya lihat kalendernya Ibrani juga,
khusus seder Pesah itu selalu membuatnya 14 Erev Pesah itu 14 malamnya. Tetapi di yang lainnya tidak. Giliran Sukot, kalau Sukotnya Senin merayakannya Minggu sore. Lah kan aneh. Kalau Sukot tanggal 15 Tisri jatuhnya Senin, Erev Sukotnya Minggu. Nanti juga Yom Kippur, Erev Yom Kippurnya kalau jatuhnya Rebu, Selasa. Tapi di dalam Pesah 14 Nisan nih, jatuhnya misalnya Rebu, mereka buatnya tetap Rebu malam, harusnya kan Selasa. Nah, kita ngikutin Selasa Yesua. Kenapa? Karena Yesua pasti perjamuan dulu baru disalibkan. Sekali lagi, kalau kita mengimani Yesua itu disalib menggenapi tanggal 14 bulan Nisan, yaitu domba disembelih atau dipotong, berarti Yesua memang disembelih atau dipotong atau disalibkan 14 Nisan. Berarti perjamuannya Yesua nggak mungkin pada tanggal 5 masuk 15 ya. Karena kalau masuk 15 berarti Yesua disalib tidak 15 Nisan. Pasti tidak 14 Nisan, pasti 15 Nisan sudah hari raya roti tidak berbagi. Jadi kalau kita ditanya nanti supaya paling nggak menjawab. Tapi kalau ada orang lain yang merayakannya besok, ya nggak apa-apa. Kita juga tidak boleh mencela orang. Amin. Itu masing-masing biarkan. Yang penting di rumah kita melakukan apa sesuai daftar Elohim. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh besim Yesua Masiah memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.